Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang masih diselimuti hutan-hutan tua, tempat kabut turun lebih cepat daripada matahari tenggelam, ada sebuah kisah yang tidak pernah ditulis dalam kitab sejarah. Kisah ini hanya berpindah dari bibir para tetua ke telinga orang-orang yang berani mendengarnya. Sebagian menganggapnya dongeng, sebagian lagi memilih diam karena percaya ada cerita yang tidak pantas dibangunkan dari tidurnya. Konon, setiap 100 tahun sekali, alam memilih satu manusia untuk memikul rahasia yang tidak mampu ditanggung oleh orang biasa. Bukan seorang raja, bukan panglima perang, dan bukan pula orang yang haus akan kekuasaan. Melainkan seseorang yang lahir dalam kesederhanaan, lalu dipanggil oleh takdir pada waktu yang telah ditentukan. Di sebuah kampung kecil di kaki pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sehari-hari ia membantu ibunya mencari kayu bakar dan berkebun seperti pemuda lainnya. Wajahnya tenang, tutur katanya lembut, dan tak pernah sekalipun ia mencari perhatian orang lain. Namun ada satu kebiasaan yang membuat penduduk kampung gelisah. Setiap menjelang senja, Arga selalu berjalan sendirian menuju hutan tua di ujung kampung. Ia tak pernah membawa obor, tak pernah membawa senjata, seolah kegelapan bukan sesuatu yang perlu ditakutinya. Anehnya, setiap kali Arga memasuki hutan, suara burung yang biasanya riuh mendadak lenyap. Angin yang tadi berembus perlahan berhenti. Dedaunan yang bergoyang seakan membeku, seolah seluruh isi hutan sedang menunggu seseorang lewat. Penduduk kampung mulai memperhatikan keanehan itu. Beberapa orang mencoba mengikutinya dari kejauhan, namun baru beberapa langkah masuk, tubuh mereka terasa berat. Ada yang melihat bayangan besar melintas di pepohonan. Ada pula yang mendengar auman pelan namun terasa begitu dekat, seakan berasal dari belakang telinga mereka. Tak ada yang berani melanjutkan langkah. Lama-kelamaan bermunculan cerita. Ada yang berkata Arga dijaga makhluk gaib. Ada yang percaya leluhur pegunungan melindunginya. Namun tak seorang pun mampu membuktikan apapun. Karena setiap orang yang mencoba mencari tahu selalu pulang pucat dan memilih mengunci rapat mulutnya. Suatu malam datanglah seorang pemburu dari kampung seberang yang terkenal berani menembus hutan paling angker sekalipun. Saat mendengar cerita tentang Arga, ia tertawa kecil. Tak ada hutan yang mampu membuatku takut, ucapnya penuh keyakinan. Malam berikutnya, pemburu itu bersembunyi di balik semak. Dari kejauhan ia melihat Arga berjalan santai memasuki hutan. Langkahnya pelan, namun anehnya kabut di hadapannya seakan membuka jalan sendiri. Pemburu mulai mengikuti. 50 langkah, 100 langkah, tak ada yang aneh. Ia pun tersenyum, menganggap semua cerita hanyalah bualan penduduk kampung. Namun saat Arga berhenti di bawah pohon beringin tua yang usianya ratusan tahun, pemburu tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Napasnya berat, tangannya gemetar tanpa sebab. Perlahan ia mengangkat wajah, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di belakang Arga berdiri seekor harimau putih, berukuran jauh lebih besar dari harimau biasa. Matanya memancarkan cahaya keemasan, namun tak sedikit pun terlihat buas. Harimau itu hanya menatap Arga dalam diam, seolah menjalankan tugas yang telah diperintahkan sejak zaman lama berlalu. Belum sempat pemburu mengatur napas, dari balik kabut muncul harimau putih lainnya. 2, 3, 4, hingga genap 10 ekor. Mereka berdiri membentuk lingkaran, mengelilingi Arga tanpa suara. Tak ada auman, tak ada gerakan mengancam. Hanya tatapan tajam yang membuat siapapun kehilangan keberanian. Pemburu ingin berlari, namun kakinya tertancap ke tanah. Saat itulah salah satu harimau putih perlahan memalingkan kepala dan menatap lurus ke arah semak tempat ia bersembunyi. Tatapan itu membuat darahnya seakan membeku. Dalam sekejap ia menjatuhkan tombak dan berlari tanpa pernah menoleh lagi. Sepanjang jalan hanya mendengar langkah berat yang terus mengikuti dari belakang. Keesokan paginya kampung gempar. Pemburu yang paling pemberani itu hanya mampu mengucapkan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Jangan pernah mengganggu pemuda itu, karena yang menjaganya bukan berasal dari dunia manusia. Fajar baru saja menyingsing, tetapi suasana kampung Sumberwangi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabar tentang pemburu yang melihat 10 harimau putih menyebar begitu cepat.
Orang-orang berkumpul di balai kampung, saling berbisik dengan wajah penuh kegelisahan. Tak ada lagi yang menganggap cerita itu sebagai bualan. Pemburu yang semalam berlari ketakutan kini hanya terduduk lemas. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah masih menyaksikan pemandangan yang tak mampu dilupakan. "Aku tidak berbohong," ucapnya lirih. "Mereka benar-benar ada. 10 harimau putih, semuanya mengawal pemuda itu." Tak seorang pun berani menertawakannya. Karena semua orang mengenal pemburu itu. Ia pernah menghadapi babi hutan yang mengamuk, tersesat 3 malam di rimba, bahkan selamat dari terkaman beruang. Jika lelaki seberani itu sampai kehilangan keberanian, berarti ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Ki Jayeng, tetua kampung yang telah puluhan tahun menjaga naskah-naskah kuno warisan leluhur. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tetapi sorot matanya masih tajam. Ia dikenal sebagai orang yang tidak mudah percaya pada cerita tanpa bukti. Namun ketika mendengar kalimat 10 harimau putih, wajahnya berubah. Ia perlahan menutup kitab tua yang sedang dibacanya, lalu menarik napas panjang. "Sudah terlalu lama," bisiknya. Murid-muridnya saling berpandangan. "Mbah, apa Mbah pernah mendengar cerita itu?" Ki Jayeng tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju sebuah peti kayu tua yang tersimpan di sudut ruangan. Peti itu dipenuhi ukiran aneh yang mulai pudar dimakan usia. Dengan tangan bergetar, ia membuka penutupnya. Di dalamnya terdapat gulungan kain lusuh yang telah menguning. Saat gulungan itu dibuka, tampak sebuah lukisan kuno. Lukisan itu menggambarkan seorang pemuda yang berdiri di tengah hutan. Di belakangnya berjajar 10 harimau putih dengan mata berwarna emas. Gambarnya memang telah memudar, tetapi bentuknya masih terlihat jelas. Ruangan mendadak sunyi. "Ini," gumam salah seorang murid. Ki Jayeng mengangguk pelan. Lukisan ini dibuat lebih dari 300 tahun lalu. Semua yang berada di ruangan itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri. "Siapa pemuda itu, Mbah?" tanya seorang murid dengan suara bergetar. Ki Jayeng memejamkan mata sejenak. "Leluhur kami tidak pernah menuliskan namanya. Mereka hanya menyebutnya sebagai sang pewaris." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Menurut catatan leluhur, sang pewaris bukanlah seseorang yang mencari kekuatan. Justru kekuatan itulah yang akan datang mencarinya. Dan ketika 10 harimau putih kembali menampakkan diri, itu menjadi pertanda bahwa sebuah amanah lama telah terbangun dari tidurnya. Tak ada yang tahu amanah apa. Tak ada yang tahu kepada siapa amanah itu diberikan. Yang tertulis hanya satu kalimat. Jika para penjaga telah berjalan kembali, maka gerbang yang disegel oleh waktu akan segera terbuka. Murid-murid Ki Jayeng saling menatap. Mereka tak memahami arti kalimat itu, tetapi dari raut wajah sang tetua, mereka tahu bahwa pertanda itu bukanlah sesuatu yang membawa ketenangan. Sementara itu, Arga sama sekali tidak mengetahui kegemparan yang sedang terjadi. Seperti hari-hari sebelumnya, ia kembali memanggul seikat kayu bakar menuju rumahnya. Ia menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan senyum ramah. Namun kali ini, tak ada seorang pun yang berani membalas senyumnya. Sebagian memilih menundukkan kepala. Sebagian lagi menutup pintu rumah rapat-rapat saat Arga melintas. Arga hanya mengernyitkan dahi. "Apa yang sebenarnya terjadi?" gumamnya pelan. Menjelang malam, ketika bulan mulai naik di balik pegunungan, Arga kembali mendengar suara yang selama ini selalu mengikutinya. Suara langkah itu terdengar jelas di belakangnya. Selama bertahun-tahun, ia mengira suara itu hanyalah gema langkahnya sendiri. Namun malam itu terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya, suara langkah itu tidak hanya satu, melainkan 10 langkah yang berjalan bersamaan. Arga perlahan menoleh ke belakang. Dan tepat sebelum matanya menangkap sesuatu di balik kabut, terdengar sebuah suara tua berbisik dari kegelapan. "Akhirnya, kau mulai bisa merasakan kehadiran mereka." Malam itu Arga membeku di tempatnya. Suara tua yang baru saja berbisik seolah datang dari segala arah, bukan hanya terdengar di telinganya, melainkan seperti menggema di dalam kepalanya sendiri. "Akhirnya, kau mulai bisa merasakan kehadiran mereka." Arga menoleh ke kanan dan ke kiri. Kabut semakin tebal, menutupi pepohonan yang menjulang tinggi. Hutan yang biasanya terasa tenang kini dipenuhi hawa yang sulit dijelaskan. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, hanya langkah-langkah berat yang terdengar perlahan di belakangnya. Jumlahnya tetap sama. 10 langkah. Arga menarik napas panjang.
Selama bertahun-tahun ia mendengar suara itu, namun baru malam ini bulu kuduknya benar-benar meremang. Ia memberanikan diri berbalik. Tak ada siapa-siapa, namun tanah yang lembab di belakangnya perlahan membentuk jejak-jejak kaki besar, muncul satu demi satu. Seolah ada makhluk yang sedang berjalan meski tubuhnya tak kasat mata. Belum sempat ia berpikir, kabut di depannya perlahan terbelah. Dari sela-sela pepohonan muncul cahaya putih yang bergerak pelan, semakin lama semakin dekat. Lalu, seekor harimau putih melangkah keluar dari balik kabut. Tubuhnya jauh lebih besar dari harimau biasa. Bulunya bersih laksana kapas, matanya memancarkan cahaya keemasan, yang tajam namun tak sedikit pun bermaksud menyerang. Harimau itu hanya berdiri diam, menatap Arga tanpa berkedip. Belum hilang rasa terkejutnya, 9 harimau putih lainnya bermunculan dari berbagai arah. Mereka berjalan perlahan hingga membentuk setengah lingkaran di belakang. Arga, tak seekor pun mengeluarkan suara. Yang terdengar hanya napas mereka yang berat, seolah setiap embusan membawa hawa dingin yang membuat dedaunan di sekitar ikut berguncang. Anehnya Arga tidak merasa takut. Justru ada perasaan asing namun akrab. Seolah ia pernah melihat mereka, seolah pertemuan ini bukanlah yang pertama kali. Tanpa sadar tangan kanannya terangkat. Harimau paling besar ikut melangkah maju, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Saat mata mereka saling bertemu, tiba-tiba bayangan-bayangan asing memenuhi kepalanya. Sebuah kerajaan megah di puncak bukit, ribuan prajurit berlutut di hadapan seseorang, dan 10 harimau putih berdiri gagah mengelilingi singgasana batu. Ribuan orang serentak mengucapkan satu nama, namun sebelum nama itu terdengar jelas, suara ibunya memanggil dari kejauhan. Seketika semua bayangan itu lenyap. Ke-10 harimau putih perlahan mundur, tubuh mereka berubah menjadi kabut, lalu menghilang begitu saja, seakan tak pernah ada. Arga terduduk lemas, dadanya naik turun menahan napas. Apa yang baru saja kulihat? Malam itu ia pulang tanpa membawa seikat kayu bakar yang tadi dipikulnya. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyadari wajah Arga yang pucat pasi. "Kau kenapa, nak?" Arga hanya menggeleng, lalu bertanya pelan. "Bu, apakah ayah pernah bercerita tentang masa laluku?" Pertanyaan itu membuat sang ibu terdiam. Sudah belasan tahun, Arga tak pernah menanyakan tentang ayahnya yang menghilang saat ia masih kecil. Perlahan ibunya bangkit dan mengambil sebuah kotak kayu tua dari bawah tempat tidur, penuh debu dan diikat kain hitam yang mulai rapuh. "Ayahmu berpesan, kotak ini hanya boleh kuberikan jika suatu hari kau mulai melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain." Jantung Arga berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan kain itu. Saat penutup kotak terangkat, di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah gelang tua dari logam berwarna keemasan, berukir kepala harimau putih dengan sangat detail. Namun saat jari Arga menyentuh gelang itu, ukiran mata harimau tersebut mendadak menyala terang dengan cahaya keemasan, yang sama persis dengan mata harimau yang baru saja ia temui di hutan. Cahaya keemasan dari mata ukiran harimau itu memenuhi seluruh ruangan. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan sinar lembut yang membuat udara di dalam rumah terasa begitu berat. Arga sontak menarik tangannya, tetapi gelang itu justru bergetar pelan, seolah mengenali pemiliknya yang telah lama dinanti. Ibunya mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. Air matanya perlahan menetes, bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang selama bertahun-tahun ia takutkan akhirnya benar-benar terjadi. "Jadi, waktunya memang sudah tiba," bisiknya lirih. Arga menatap ibunya penuh tanda tanya. "Ibu, sebenarnya gelang ini milik siapa? Dan mengapa ayah menyimpannya untukku?" Sang ibu terdiam cukup lama, tangannya menggenggam erat ujung selendang. Ia seperti sedang melawan keraguan yang telah dipendam belasan tahun. "Ayahmu pernah berkata, akan datang hari ketika engkau mulai mendengar langkah yang tak terlihat. Hari ketika penjaga-penjaga itu tak lagi bersembunyi di balik kabut." Arga membelalang. "Ibu tahu tentang mereka?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Sejak kau lahir, kenapa ibu tidak pernah bercerita?" "Karena itu pesan terakhir ayahmu." Suasana kembali sunyi, hanya suara api lampu minyak yang sesekali berderak memecah kesunyian. Sang ibu kemudian membuka bagian dasar kotak kayu itu, dan di bawahnya tersimpan selembar kain tua yang telah menguning. Di tengah kain tergambar lingkaran dengan 10 kepala harimau putih menghadap ke pusat, serta tulisan aksara kuno di bawahnya.
Arga tak pernah belajar aksara itu, namun anehnya saat menatap tulisan tersebut, ia dapat membacanya dengan sangat jelas. Ketika gelang ini kembali menyala, para penjaga telah menemukan tuannya. Napas Arga tertahan. Bagaimana mungkin aku bisa membacanya? Belum selesai bicara, gelang di tangannya kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Rumah berguncang pelan. Penduduk kampung berhamburan keluar mengira gempa. Namun tanah tak retak, pohon tak tumbang. Yang berguncang hanyalah udara. Dari kejauhan terdengar auman panjang yang begitu dalam, hingga membuat dada setiap orang bergetar. 1, 2, hingga genap 10 kali. Setiap auman berasal dari arah berbeda. Seolah seluruh penjuru hutan sedang menjawab satu panggilan yang sama. Penduduk langsung menutup pintu rapat-rapat. Ki Jayeng yang sedang bermeditasi perlahan membuka mata, wajahnya yang tenang berubah tegang. Mustahil, gumamnya. Ia segera mengambil tongkat tuanya dan berjalan secepat mungkin menuju satu tujuan, rumah Arga. Sementara itu, cahaya keemasan di tangan Arga belum padam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Malam sudah terlalu larut, tak mungkin ada tamu. Saat Arga hendak membuka, suara Ki Jayeng terdengar dari luar. Arga, jangan buka dulu. Arga berhenti. Mbah? Jawab pertanyaanku dulu. Dari tadi malam, apakah kau sudah melihat para penjaga itu dengan mata kepalamu sendiri? Arga terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Sudah. Di luar rumah, Ki Jayeng memejamkan mata. Tangannya yang menggenggam tongkat mulai bergetar. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, ia berbisik. Kalau begitu, mereka juga pasti sudah mengetahui bahwa pewarisnya telah bangkit. Arga mengernyit. Mereka siapa? Belum sempat Ki Jayeng menjawab, dari balik kegelapan di ujung kampung terlihat 10 pasang mata berwarna emas menyala bersamaan. Namun kali ini, yang datang bukan harimau putih, melainkan 10 sosok berjubah hitam yang berjalan perlahan, langkah demi langkah, menuju rumah Arga. Malam itu, tak seekor anjing pun menggonggong. Tak ada suara burung hantu. Tak ada desir angin yang biasanya menyapu pepohonan. Seluruh kampung tenggelam dalam kesunyian yang terasa begitu ganjil, seolah alam sedang menahan napas menyaksikan sesuatu yang telah lama dinantikan. Arga berdiri di ambang pintu bersama ibunya. Di depan rumah, Ki Jayeng menggenggam tongkatnya erat. Tatapannya tak lepas dari 10 sosok berjubah hitam yang berjalan perlahan dari arah ujung kampung. Mereka tidak berlari, tidak pula berbicara. Namun setiap langkah mereka membuat tanah bergetar pelan. Tap, tap, tap. Langkah mereka begitu serempak, seakan digerakkan oleh satu kehendak yang sama. Wajah ke-10 sosok itu tertutup rapat tudung hitam. Yang terlihat hanya sepasang mata berwarna kekuningan, berkilau samar di balik bayangan kain. Penduduk yang mengintip dari balik jendela langsung menutup pintu rapat-rapat. Tak ada yang berani keluar, bahkan mereka yang paling pemberani pun hanya mampu membaca doa dengan suara bergetar. Ki Jayeng menghela napas panjang. Akhirnya mereka datang juga. Mbah, siapa mereka? Tanya Arga. Mereka bukan musuhmu. Lalu? Tapi belum tentu juga sahabatmu. Ke-10 sosok itu berhenti sekitar 20 langkah dari rumah. Tak satu pun melangkah lebih dekat. Mereka berdiri berjajar, menundukkan kepala seolah sedang menunggu izin. Sosok paling depan perlahan membuka tudungnya. Arga terkejut. Wajah lelaki itu sangat tua, keriput memenuhi kulitnya, namun matanya memancarkan ketegasan yang sulit dijelaskan. Di dahinya terdapat tanda menyerupai cakar harimau. Lelaki itu menatap Arga cukup lama, lalu berlutut. Diikuti sosok kedua, ketiga, hingga ke-10 sosok itu berlutut bersamaan di hadapan Arga. Tak ada yang berani mengangkat kepala. Selama puluhan tahun kami mencari pewaris yang disebut dalam amanah, ucapnya dengan suara berat. Amanah apa? Tanya Arga. Lelaki itu tidak langsung menjawab, melainkan mengeluarkan benda terbungkus kain hitam dan meletakkannya di tanah. Saat kain dibuka,
tampak sebuah keris tua dengan warangka putih gading. Gagangnya diukir menyerupai kepala harimau, persis sama dengan ukiran di gelang Arga. Belum sempat disentuh, gelang di tangan Arga kembali memancarkan cahaya. Keris itu ikut bergetar. Lalu terdengar dentingan nyaring yang menggema ke seluruh penjuru kampung. Seketika dari arah hutan terdengar auman yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Tanah berguncang, pepohonan bergoyang hebat. Dan dari balik gelapnya hutan, 10 harimau putih kembali muncul, berjalan perlahan menuju kampung tanpa dihalangi siapapun. Saat tiba di depan rumah Arga, harimau terbesar melangkah maju, lalu menundukkan kepalanya tepat di hadapan Arga. Lelaki tua berjubah hitam menitikkan air mata, berkata dengan suara bergetar, "Benar, hanya pewaris sejati yang akan dihormati oleh para penjaga." Namun Ki Jayeng sama sekali tidak terlihat lega. Wajahnya justru semakin pucat. Ia menatap langit yang mendadak tertutup awan hitam. 50 tahun yang lalu, bisiknya pelan, guruku pernah berkata, jika para harimau putih telah berlutut kepada seseorang, berarti bukan hanya para penjaga yang telah bangun. Arga menoleh. Maksud Mbah? Ki Jayeng menatap puncak gunung yang diselimuti kabut pekat. Suaranya nyaris tak terdengar. Musuh lama mereka juga telah mengetahui bahwa sang pewaris telah ditemukan. Baru saja kalimat itu terucap, dari puncak gunung terdengar suara tawa yang dalam dan menyeramkan. Bukan suara manusia, namun cukup kuat hingga membuat ke-10 harimau putih serempak mengangkat kepala dan mengaum ke arah yang sama. Pertanda itu bukanlah kedamaian, melainkan awal dari pertarungan yang telah tertunda ratusan tahun. Tawa itu terus bergema dari puncak gunung. Bukan sekadar suara yang terdengar di telinga, melainkan getaran yang merambat hingga ke dada setiap orang yang mendengarnya. Langit yang semula cerah mendadak dipenuhi awan hitam. Bulan perlahan menghilang, seolah memilih bersembunyi dari sesuatu yang sedang bangkit. Ke-10 harimau putih berdiri tegak. Bulu mereka yang semula tenang kini mengembang. Mata keemasan mereka memancarkan cahaya yang jauh lebih terang. Semua menghadap ke arah gunung yang sama. Tanpa berkedip sedikit pun, Ki Jayeng menggenggam tongkatnya semakin erat. Aku mengenal suara itu. Arga menoleh. Mbak pernah mendengarnya? Ki Jayeng mengangguk pelan. 40 tahun lalu. Saat itu Ki Jayeng masih muda. Bersama gurunya, ia mendaki gunung yang kini berdiri angkuh di hadapan mereka. Di puncaknya terdapat bangunan batu yang telah runtuh. Konon dulunya gerbang menuju ruang penyimpanan pusaka leluhur. Namun sebelum mencapai puncak, gurunya tiba-tiba berhenti dan berpesan, jika suatu hari kau mendengar tawa dari gunung ini, jangan pernah datang sendirian. Itu pertanda segel lama mulai melemah. Waktu itu, Ki Jayeng menganggapnya dongeng, hingga malam ini tawa yang sama kembali terdengar. Arga mulai menyadari dirinya terseret rahasia yang jauh, lebih besar dari bayangannya. Lelaki tua berjubah hitam berdiri dan menyerahkan keris warisan itu kepadanya. Terimalah. Arga menggeleng. Aku bahkan tidak tahu siapa kalian. Kami hanyalah penjaga amanah. Amanah siapa? Lelaki itu menatap ke-10 harimau putih sebelum menjawab pelan. Amanah yang diwariskan oleh seseorang yang namanya telah dihapus dari sejarah. Kenapa dihapus? Karena ada orang-orang yang takut jika namanya kembali diingat. Arga memandangi keris itu cukup lama, lalu perlahan mengulurkan tangan. Saat jemarinya menyentuh gagang keris, cahaya putih menyambar dari ukiran. Kepala harimau menuju gelang di pergelangan tangannya. Brak, angin besar berputar di tengah halaman hingga semua orang terpaksa menutup wajah. Di tengah pusaran angin, bayangan-bayangan kembali memenuhi kepala Arga. Ia melihat ribuan prajurit berbaris rapi, 10 harimau putih menjaga singgasana batu, dan seorang lelaki berjubah putih berdiri membelakangi mereka semua. Wajahnya tak terlihat, namun suaranya terdengar sangat jelas. Jika suatu hari darahku kembali memanggil para penjaga, jangan biarkan ia berjalan sendiri. Seketika Arga membuka mata. Angin lenyap, keris di tangannya terasa hangat, seolah berdenyut hidup. Di saat yang sama, ke-10 harimau putih serempak menundukkan kepala lagi. Lelaki berjubah hitam berlutut. Kami telah menunggu hari ini selama puluhan tahun. Namun Ki Jayeng justru menggeleng pelan. Pelan, semua mata tertuju padanya. Belum selesai, lanjutnya dengan suara berat menatap puncak gunung yang makin gelap.
Mereka sudah tahu kau ada di sini, dan tawa itu baru saja memberitahu bahwa mereka tidak akan menunggu lama. Ki Jayeng melangkah mendekati Arga. Wajahnya tampak semakin tegang. Tatapannya bukan pada keris maupun gelang yang bercahaya, melainkan tertuju pada telapak tangan kanan Arga. Ulurkan tanganmu. Arga menurut. Saat telapak tangannya terbuka, semua orang langsung terdiam. Di tengah telapak tangan itu perlahan muncul tanda berwarna keemasan. Awalnya hanya titik kecil, lalu melebar membentuk gambar cakar harimau. Itu bukan tinta, bukan pula luka, melainkan cahaya yang keluar dari dalam kulitnya sendiri. Lelaki berjubah hitam yang sedari tadi tenang kini ikut menundukkan kepala. Segel itu benar-benar telah terbuka. Arga memandangi telapak tangannya dengan napas memburu. Apa sebenarnya ini? Ki Jayeng menghela napas panjang. Selama bertahun-tahun, aku berharap ramalan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Ramalan apa, Mbah? Sang tetua memandang langit yang makin gelap. Leluhur kami berpesan, ketika tanda cakar itu kembali muncul pada seorang manusia, berarti darah sang penjaga telah bangkit. Arga menggeleng pelan. Aku tidak mengerti. Memang belum waktunya kau mengerti. Tiba-tiba gelang di pergelangan tangan Arga berdenyut. Sekali, dua kali, lalu semakin cepat. Ke-10 harimau putih yang sedari tadi diam serentak mengangkat kepala. Mereka tidak lagi menatap gunung, melainkan ke arah hutan sebelah timur. Hawa dingin langsung menyelimuti kampung. Krek. Suara ranting patah terdengar mendekat. Penduduk buru-buru menutup jendela. Anak-anak menangis ketakutan. Bahkan hewan ternak yang biasanya ribut mendadak diam. Seekor burung gagak terbang rendah lalu jatuh mati ke tanah tanpa luka sedikit pun. Ki Jayeng memejamkan mata. Mereka sudah masuk ke wilayah kampung. Beberapa detik kemudian, dari balik pepohonan muncul seorang lelaki tua berpakaian compang-camping. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, di tangannya menggenggam tongkat hitam berhias tengkorak burung. Setiap langkah yang diambilnya membuat rumput di bawah kakinya mengering seketika. Tak ada satupun yang mengenalnya, namun wajah Ki Jayeng langsung pucat pasi. Mustahil, dia seharusnya sudah meninggal puluhan tahun lalu. Lelaki tua itu berhenti 15 langkah dari Arga, lalu tersenyum tipis. Tatapannya beralih ke ke-10 harimau putih. Ternyata kalian masih setia menjaga garis keturunan itu. Mendengar itu, ke-10 harimau serentak memperlihatkan taring mereka. Udara terasa semakin berat. Aku sudah menunggu kelahirannya sejak lama, ucap lelaki itu santai. Arga melangkah maju. Siapa engkau? Lelaki tua itu menatap lurus ke mata Arga. Aku adalah saksi nih ketika ayahmu menghilang. Mata Arga membelalak. Kau mengenal ayahku? Bukan hanya mengenalnya. Ia tersenyum semakin lebar. Akulah orang terakhir yang melihat ayahmu masih hidup. Jantung Arga berdegup kencang. Selama ini semua mengatakan ayahnya hilang tanpa jejak. Namun kini ada seseorang yang mengaku tahu kebenarannya. Belum sempat Arga bertanya lebih jauh, lelaki tua itu mengangkat tongkat hitamnya ke langit. Seketika langit berubah merah kehitaman. Ke-10 harimau putih mengaum bersamaan. Suaranya begitu dahsyat hingga mengguncang pegunungan. Lelaki tua itu tersenyum, lalu berkata dengan nada dingin, "Jika ingin bertemu ayahmu, datanglah ke puncak batu hitam sebelum bulan purnama berikutnya. Setelah itu, kau hanya akan menemukan makamnya." Selesai berucap, tubuhnya perlahan berubah menjadi kepulan asap hitam, lalu lenyap tanpa meninggalkan jejak. Malam itu tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata. Langit yang semula memerah perlahan kembali gelap, tetapi hawa dingin belum juga menghilang. Bekas tempat lelaki tua itu berdiri kini menyisakan tanah menghitam seperti habis terbakar. Tanpa api, tanpa asap, hanya aroma tanah basah bercampur wangi kayu cendana yang memenuhi udara. Arga masih terpaku. Kalimat terakhir lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. "Jika ingin bertemu ayahmu, datanglah ke puncak batu hitam sebelum bulan purnama berikutnya." Selama belasan tahun ia yakin ayahnya hilang tanpa jejak.
Namun kini secercah harapan muncul. Sang ayah mungkin masih hidup. "Ibu," Arga menoleh. Apakah ayah benar-benar hilang? Atau ada sesuatu yang selama ini ibu sembunyikan? Ibunya menunduk, air mata jatuh tak tertahankan. "Ayahmu tidak pernah pergi meninggalkan kita. Beliau menjalankan amanah yang bahkan tidak boleh ku ketahui." Ki Jayeng menghela napas. "Sudah cukup, Nyi. Rahasia itu tidak mungkin terus disimpan." Ibunda Arga masuk kembali membawa bungkusan kain putih yang telah kusam. Di dalamnya terdapat kalung sederhana dari batu hitam mengilap, berbentuk bulat dengan guratan alami menyerupai mata harimau. Saat Arga melihatnya, gelang di pergelangan tangannya berdenyut, dan batu hitam itu ikut memancarkan cahaya redup. "Kalung ini," bisik ibunya, "ditinggalkan ayahmu malam sebelum menghilang." Beliau berkata, "Jika suatu hari gelang dan batu ini menyala bersamaan, berarti perjalanan anak kita telah dimulai." Arga menggenggam kalung itu. Seketika bayangan memenuhi pikirannya. Gunung tinggi dengan bangunan batu berbentuk lingkaran di puncaknya, sebuah singgasana tua yang retak, dan seorang lelaki berjubah putih berdiri membelakanginya. 10 harimau putih duduk menunduk di sekelilingnya. "Jika kau melihat tempat ini, berarti waktuku hampir habis," ucap lelaki itu tanpa menoleh, sebelum bayangan itu lenyap. "Itu ayah," Arga tersentak. "Puncak batu hitam, aku melihat tempat itu." Ki Jayeng memukul tanah dengan tongkatnya. "Aku khawatir firasatku benar. Puncak batu hitam bukan sekadar gunung. Itu adalah tempat terakhir para penjaga berkumpul." Ke-10 lelaki berjubah hitam saling berpandangan. Pemimpin mereka maju selangkah dan membuka jubahnya. Di dadanya terlihat tanda cakar harimau yang sama dengan milik Arga, namun warnanya telah pudar. "Kami bukan pemilik kekuatan itu," ucapnya pelan. "Kami hanyalah keturunan para pengawal yang disumpah menjaga garis keturunan sang pewaris." Arga mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia menatap 10 harimau putih yang masih berjaga dalam diam. "Mereka akan ikut bersamaku?" Pemimpin berjubah hitam menggeleng pelan. "Mereka tidak pernah mengikutimu. Merekalah yang selama ini menunggumu." Ucapan itu membuat suasana kembali sunyi. Belum sempat Arga bertanya lagi, harimau putih terbesar tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya menyala semakin terang, lalu mengaum lebih dahsyat dari sebelumnya. 8 harimau lainnya ikut mengaum. Namun harimau yang ke-10 tetap diam, hanya menatap lurus ke arah Arga. Perlahan ia melangkah mendekat, lalu menjatuhkan sesuatu dari mulutnya, tepat di depan kaki Arga, sebuah cincin tua berwarna hitam. Di bagian dalamnya terukir kalimat yang membuat Ki Jayeng gemetar saat membacanya. Hanya darah sejati yang mampu membuka gerbang batu hitam. Semua mata tertuju pada cincin hitam yang tergeletak di depan kaki Arga. Benda itu tampak sederhana, tanpa permata, tanpa lapisan emas. Namun, sejak diletakkan oleh harimau putih terakhir, udara di sekitarnya berubah. Rumput yang semula bergoyang mendadak diam. Api lampu minyak di rumah-rumah penduduk berkedip pelan, seakan mengikuti denyut dari cincin itu. Arga membungkuk perlahan. Ada suara halus di dalam hatinya yang terus berbisik agar ia mengambil benda tersebut. Namun sebelum jemarinya menyentuh cincin itu, Ki Jayeng segera menahan tangannya. "Tunggu, jangan pernah menyentuh pusaka yang datang sendiri sebelum mengetahui akibatnya." Pemimpin berjubah hitam mengangguk pelan. Beliau benar. Ada pusaka yang hanya memilih pemiliknya. Tetapi ada pula pusaka yang menguji kelayakan orang yang menyentuhnya. Arga menarik kembali tangannya. "Lalu bagaimana aku tahu cincin ini memang untukku?" Belum sempat ada yang menjawab, harimau putih terbesar melangkah maju. Dengan gerakan tenang, ia mengangkat kaki depannya dan menyentuh tanah tepat di samping cincin. Saat cakarnya menyentuh bumi, bergetarlah tanah, dan dari bawah cincin muncul lingkaran cahaya keemasan yang membentuk simbol cakar harimau. Persis sama dengan tanda di telapak tangan Arga. Ki Jayeng membelalakkan mata. Ini bukan ujian, ini adalah panggilan. Arga menarik napas panjang, kali ini tanpa ragu. Perlahan ia mengambil cincin itu.
Begitu menyentuh telapak tangannya, benda itu terasa hangat, bukan panas yang membakar, melainkan kehangatan yang menenangkan, seperti genggaman seseorang yang telah lama dikenalnya. Tanpa sadar, ia memasukkannya ke jari manis tangan kanannya. Klik. Ukurannya langsung pas, seolah memang dibuat khusus untuk dirinya. Seketika cahaya dari gelang, keris, kalung batu hitam, dan cincin menyala bersamaan. Ke-10 harimau putih serentak menundukkan kepala. Langit yang semula gelap tiba-tiba dipenuhi ribuan bintang. Lalu sebuah suara berat menggema dari segala penjuru. 4 pusaka telah kembali kepada pemiliknya. Tinggal 1 yang belum ditemukan. Suara itu lenyap. Arga menatap Ki Jayeng. "Mbah, suara siapa itu?" "Aku tidak tahu," jawab sang tetua dengan wajah cemas. "Selama puluhan tahun aku mempelajari naskah kuno, namun tak satu pun menyebutkan suara misterius itu." Pemimpin berjubah hitam tiba-tiba berlutut. "Kalau begitu benar, ada 5 pusaka." "5?" tanya Arga heran. "Ya, gelang, keris, batu hitam, cincin. Namun yang terakhir tak ada seorang pun yang tahu bentuknya." Suasana kembali sunyi. Di tengah keheningan itu, harimau putih yang sejak tadi diam berjalan perlahan menuju hutan. Satu persatu yang lainnya ikut, berhenti di batas pepohonan. Harimau terbesar menoleh ke arah Arga, tatapannya seolah mengajak. "Mereka memintamu ikut," ucap pemimpin berjubah hitam. "Malam ini juga?" "Iya." Ki Jayeng langsung menggeleng keras. "Tidak." Semua menoleh. "Bah, kenapa?" Untuk pertama kalinya, wajah Ki Jayeng terlihat benar-benar ketakutan. "Aku baru ingat satu bagian naskah yang selama ini hilang dari ingatanku. Pada malam ketika 4 pusaka bersatu, sang pewaris akan dipanggil memasuki hutan tanpa bayangan." "Apa yang ada di sana?" tanya Arga. Ki Jayeng menatap hutan yang kini diselimuti kabut hitam pekat, lalu menjawab pelan dengan suara bergetar. "Tak seorang pun yang masuk ke sana pernah kembali sebagai manusia yang sama." Dan tepat di saat itu, dari kedalaman hutan terdengar suara yang memanggil namanya, lembut, sangat akrab, hingga membuat air mata Arga menetes tanpa sadar. Suara itu adalah suara ayahnya. "Arga, ikutlah, ayah sudah menunggumu." Suara itu kembali terdengar. "Arga, ikutlah, ayah sudah menunggumu." Begitu jelas, begitu dekat, bukan gema terbawa angin, melainkan suara seseorang yang berdiri hanya beberapa langkah di depan. Air mata Arga mengalir tanpa sadar. Sejak kecil ia selalu bertanya kemana ayahnya pergi, dan kini suara yang selalu ia rindukan benar-benar memanggil namanya. Tanpa berpikir panjang, Arga melangkah menuju hutan. Namun baru 3 langkah, Ki Jayeng langsung menahannya. "Jangan. Itu suara ayahku, Mbah." "Aku tahu. Lalu kenapa Mbah melarangku?" Ki Jayeng menggenggam bahu Arga erat. Karena hutan tanpa bayangan memiliki satu kemampuan yang tidak dimiliki tempat lain. Ia dapat memanggil siapapun yang paling ingin kau temui. Arga membeku. "Maksud Mbah, itu bukan ayah?" "Aku tidak mengatakan begitu. Aku hanya berkata, jangan percaya pada suara pertama yang memanggilmu." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan dan menyayat hati. "Arga, ayah tidak punya banyak waktu." Ke-10 harimau putih tetap berdiri di tepi hutan, tak bergerak sedikit pun, seolah menunggu keputusan Arga. Pemimpin berjubah hitam melangkah mendekat. "Ada satu cara untuk mengetahuinya. Masuklah ke dalam hutan. Kalau itu jebakan, para penjaga tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian." Harimau putih terbesar berjalan mendekat, lalu duduk di samping Arga dan menundukkan kepalanya seolah mempersilahkan disentuh. Dengan ragu, Arga mengulurkan tangan. Saat telapak tangannya menyentuh kepala harimau itu, seluruh tubuhnya bergetar. Pemandangan di sekitarnya berubah. Ia melihat hutan yang sama. Namun puluhan tahun silam, pepohonan lebih lebat, kabut lebih tebal. Di tengahnya berdiri seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya belum terlihat. Namun Arga melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di tangan kanan lelaki itu ada gelang yang sama persis, di pinggang terselip keris yang sama, di leher batu hitam yang sama, dan di jari cincin hitam yang baru saja ia kenakan.
Lelaki itu perlahan menoleh. Sebelum wajahnya terlihat jelas, bayangan itu lenyap. Arga tersentak. Aku melihat seseorang. Dia membawa semua pusaka ini. Itu berarti kau melihat pemilik sebelumnya, bisik pemimpin berjubah hitam. Arga menggeleng. Bukan, aku merasa dia adalah ayahku. Suasana kembali sunyi. Tak ada yang berani mematahkan dugaan itu. Namun tiba-tiba harimau putih terbesar menggeram keras. Gerah. Ke-10 harimau serentak memasang posisi menyerang. Bukan menghadap hutan, melainkan menghadap ke arah belakang Arga. Ki Jayeng perlahan menoleh dan tubuhnya langsung kaku. Di ujung jalan kampung berdiri puluhan sosok berjubah hitam. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada 10 penjaga yang datang sebelumnya. Namun ada satu perbedaan mencolok. Jubah mereka dipenuhi simbol merah dan di tangan masing-masing tergenggam tombak berujung hitam. Pemimpin mereka melangkah maju. Suaranya berat dan dingin. Akhirnya kami menemukanmu. Arga menggenggam kerisnya erat. Siapa kalian? Lelaki itu tersenyum tipis. Kami adalah mereka yang selama ratusan tahun memburu setiap pewaris sebelum sempat mencapai batu hitam. Mendengar itu, wajah Ki Jayeng langsung pucat pasi. Ia akhirnya mengingat satu nama yang sengaja dihapus dari semua naskah kuno. Dengan suara bergetar, ia berbisik, mereka adalah pasukan bayangan merah, dan pemimpin pasukan itu perlahan mengangkat tombaknya lurus ke arah Arga. Tatapannya tajam dan tak kenal ampun. Malam ini, garis keturunanmu akan berakhir. Ucapan pemimpin pasukan bayangan merah membuat suasana mencekam menyelimuti seluruh kampung. Tak ada penduduk yang berani membuka pintu. Mereka hanya mengintip dari celah jendela dengan napas tertahan. Seolah semua sadar bahwa malam itu bukan malam biasa. Arga menggenggam keris warisan semakin erat. Anehnya, meski di hadapannya berdiri puluhan orang bersenjata, rasa takut perlahan lenyap, berganti ketenangan yang bahkan ia sendiri tak mampu jelaskan. Pemimpin pasukan itu tersenyum tipis. Jadi, darah itu sudah mulai bangkit. Ki Jayeng melangkah maju, berdiri tegak di antara Arga dan musuh. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh anak itu. Lelaki berjubah merah tertawa pelan. 40 tahun yang lalu kau juga mengatakan hal yang sama kepada ayahnya. Ki Jayeng langsung membeku. Arga menoleh cepat. Mbah mengenal ayahku? Aku mengenalnya, jawab Ki Jayeng pelan sambil memejamkan mata. Kenapa tidak pernah bercerita? Bukan karena ingin menyembunyikannya. Aku disumpah untuk diam sampai semua pusaka kembali kepada pewarisnya. Kepingan rahasia mulai tersusun di benak Arga. Ternyata Ki Jayeng mengetahui jauh lebih banyak daripada yang pernah diucapkannya. Pemimpin pasukan bayangan merah kembali melangkah maju. Aku beri kalian satu kesempatan. Serahkan Arga. Ke-10 lelaki berjubah hitam langsung membentuk barisan pelindung di depan Arga. Pemimpin mereka mencabut pedang pendek. Kami telah bersumpah sampai napas terakhir. Belum selesai kalimat itu terucap. Brak! Pemimpin pasukan menghentakkan tombaknya ke tanah. Puluhan pengikutnya bergerak maju serempak. Namun detik yang sama, ke-10 harimau putih mengaum bersamaan. Auman itu begitu dahsyat, hingga tanah bergetar, dan udara berdesir, seperti dihantam badai. Pasukan musuh langsung terhenti, bukan karena takut, melainkan tubuh mereka seolah tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Harimau putih terbesar berjalan ke depan Arga, menatap lurus kepada pemimpin musuh. Tak ada amarah, hanya kewibawaan yang membuat siapapun enggan bergerak. Pemimpin pasukan bayangan merah mengangkat alis. Masih sekuat dulu rupanya. Lalu ia membuka jubahnya. Di dadanya terlihat luka panjang menghitam, membentang dari bahu hingga pinggang, belum pernah benar-benar sembuh. Bekas cakaran penjaga pertama, bisik Ki Jayeng gemetar. Lelaki itu mengangguk sambil tersenyum dingin. Ya, ayah Arga yang memberikannya. Bukan hanya melawan, hampir membunuhku.
Arga mengepalkan tangan erat. Untuk pertama kalinya ia tahu ayahnya pernah bertarung melindungi sesuatu yang besar. Namun sebelum bertanya lebih jauh, lelaki itu mengeluarkan sebuah benda. Pecahan batu hitam yang bentuk dan warnanya persis sama dengan kalung di leher Arga. Ki Jayeng membelalakkan mata. Itu tidak mungkin. Batu hitam hanya ada satu. Benar, jawab musuh sambil mengangkat pecahan itu tinggi-tinggi. Dan yang tergantung di leher Arga hanyalah separuhnya. Jika keduanya bersatu, gerbang batu hitam akan terbuka. Arga hendak melangkah, namun harimau putih terbesar langsung menghadangnya, menggeram pelan seolah memperingatkan bahaya. Di saat yang sama, wajah Ki Jayeng berubah pucat pasi. Ia akhirnya teringat bagian ramalan yang selama ini terlupakan. Jangan biarkan dua batu itu bersatu. Suaranya bergetar nyaris tak terdengar. Karena yang keluar dari gerbang batu hitam bukan hanya jawaban tentang ayahmu, tetapi juga sesuatu yang telah disegel leluhur selama berabad-abad. Ucapan Ki Jayeng membuat semua orang terdiam. Angin berhenti berembus, langit semakin gelap, cahaya bulan seolah ditelan awan hitam. Arga memandang kalung batu hitam di lehernya, lalu ke pecahan batu di tangan musuh. Bentuknya persis sama, seolah memang berasal dari satu batu utuh yang sengaja dipisahkan sejak zaman dahulu. Kalau begitu, bisik Arga, kenapa batu itu dipisahkan? Karena leluhur tahu, jawab Ki Jayeng berat. Suatu hari akan ada orang yang ingin membuka gerbang batu hitam. Pemimpin pasukan bayangan merah tersenyum. Dan hari itu adalah malam ini. Ia mengangkat pecahan batu lebih tinggi. Kalung di leher Arga langsung bergetar sendiri, semakin kuat dan cepat, seolah ada kekuatan yang menarik untuk menyatukan keduanya. Arga berusaha menahannya, namun tarikan itu justru semakin besar. Lepaskan kerismu dari sarungnya, teriak Ki Jayeng. Arga segera mencabut keris warisan. Bilahnya memancarkan cahaya putih terang, dan tarikan aneh itu mendadak lenyap. Lelaki itu tersenyum. Menarik, ternyata keris itu masih mengenal tuannya. Ia melangkah perlahan tanpa rasa takut. Arga, hidupmu penuh tanda tanya, bukan? Kau ingin tahu siapa ayahmu sebenarnya? Kenapa 10 harimau putih menjagamu? Dan kenapa seluruh kampung menyembunyikan masa lalumu? Arga mengepalkan tangan. Aku memang ingin tahu. Kalau begitu, lelaki itu membuka telapak tangannya. Pecahan batu memancarkan cahaya merah. Dama, datanglah bersamaku. Ke-10 harimau putih langsung menggeram keras. Namun lelaki itu tak bergeming. Aku tidak datang untuk membunuhmu. Aku datang untuk menunjukkan kebenaran. Jangan dengarkan dia, potong Ki Jayeng. Lelaki itu tertawa kecil. Kenapa? Karena kau takut rahasia yang kau simpan puluhan tahun akhirnya terbongkar? Wajah Ki Jayeng berubah pucat. Arga mulai sadar, semua orang di sekelilingnya memang menyembunyikan sesuatu, bahkan orang yang paling ia percaya. Tahukah engkau? Lanjut lelaki itu, ayahmu tidak pernah menghilang. Jantung Arga berdegup kencang. Lalu di mana dia? Bukan itu pertanyaan yang benar. Maksudmu? Lelaki itu menatap lurus ke mata Arga. Pertanyaan yang seharusnya kau ajukan adalah, mengapa ayahmu memilih meninggalkanmu? Kata-kata itu menghantam hati Arga. Selama ini ia percaya ayahnya pergi demi melindungi keluarga, namun kini muncul kemungkinan yang jauh lebih menyakitkan. Arga menoleh pada ibunya. Ibu, perempuan itu menunduk, air mata jatuh satu persatu tanpa menjawab. Kesunyian itu sendiri sudah menjadi jawaban yang menyakitkan. Pemimpin pasukan tersenyum puas. Kau lihat? Semua orang di sini hanya memberimu setengah kebenaran. Ke-10 harimau putih tiba-tiba membentuk lingkaran di sekeliling Arga. Harimau terbesar menatap tajam memperingatkan agar tidak mendekat. Namun lelaki itu hanya mengangkat tangan kanannya. Baiklah, kalau kalian tidak ingin menyerahkan Arga, biar dia yang memilih sendiri. Ia melemparkan pecahan batu hitam ke udara. Batu itu tidak jatuh, melainkan melayang dan memancarkan cahaya merah yang membentuk bayangan seperti cermin raksasa. Di dalamnya,
Arga melihat seorang lelaki berjubah putih bertarung sendirian melawan puluhan orang. Di belakangnya, 10 harimau putih mengaum tanpa henti saat lelaki itu akhirnya berbalik. Arga melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu sangat mirip dengan dirinya. Sambil menahan luka di sekujur tubuhnya, lelaki itu menatap lurus ke arah Arga dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. "Maafkan ayah, karena satu-satunya cara menyelamatkanmu adalah membuatmu membenciku." Kalimat itu terus bergema di kepala Arga. "Maafkan ayah, karena satu-satunya cara menyelamatkanmu adalah membuatmu membenciku." Bayangan di udara belum lenyap. Arga menatap lelaki berjubah putih itu tanpa berkedip. Tatapan matanya, cara berdiri, suaranya, semuanya terasa begitu akrab, seolah melihat dirinya sendiri di masa depan. Air mata mengalir tanpa disadari. Itu benar-benar ayah. Ibunya tak mampu lagi menahan tangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku minta maaf, nak. Ayahmu memintaku merahasiakan semuanya. Karena jika musuh mengetahui keberadaanmu sejak kecil, kau tidak akan pernah sempat tumbuh dewasa." Ki Jayeng melangkah mendekat. "Ayahmu tidak melarikan diri, Arga. Ia sengaja membawa musuh menjauh dari kampung ini, sendirian. Melawan seluruh pasukan bayangan merah? Bukan hanya mereka." Ki Jayeng menatap puncak gunung yang diselimuti kabut. "Masih ada seseorang yang jauh lebih berbahaya." Pemimpin pasukan bayangan merah tersenyum. "Benar, sudah terlalu lama kalian menyembunyikan nama guruku." Arga menatap Ki Jayeng. "Siapa guru mereka, Mbah?" Dengan suara berat, Ki Jayeng menjawab, "Orang yang dulu hampir membuka gerbang batu hitam." "Dia masih hidup?" "Bukan hanya hidup." Lelaki itu mengangkat kepala menatap langit. "Ia sedang menunggumu." Ke-10 harimau putih langsung menggeram. Namun harimau terbesar tiba-tiba melangkah maju, berdiri sejajar dengan Arga. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. Suaranya berat, dalam, penuh wibawa. "Jangan dengarkan mereka." Semua orang membeku. Arga menatapnya lebar. "Siapa sebenarnya kalian?" "Kami bukan sekadar penjaga. Kami adalah saksi. Saksi ketika leluhurmu mengorbankan segalanya demi menyegel kegelapan." Harimau itu menatap lurus ke mata Arga. "Darah yang mengalir di tubuhmu bukan darah manusia biasa." Pemimpin pasukan bayangan merah tidak membantah, justru mengangguk pelan. "Karena itulah kami mencarimu. Sebelum pusaka-pusaka itu kembali kepadamu, kau hanyalah pemuda biasa. Tapi sekarang semuanya telah memilihmu. Maka hanya ada 2 kemungkinan. Menjadi penyelamat, atau menjadi orang yang membuka kembali malapetaka yang telah disegel ratusan tahun." Belum sempat Arga menjawab, tanah kembali bergetar. Kali ini jauh lebih hebat. Pepohonan bergoyang keras, burung beterbangan panik dari hutan. Ke-10 harimau putih serentak mengangkat kepala ke arah puncak batu hitam. Mata mereka menyala semakin terang. Harimau terbesar berbisik pelan, dia telah bangun. Dari puncak gunung muncul seberkas cahaya hitam yang menembus langit. Di tengahnya berdiri sesosok-sosok berjubah panjang yang berkibar diterpa angin. Meski jaraknya sangat jauh, semua orang dapat merasakan tatapan dinginnya. Suara beratnya menggema ke seluruh penjuru lembah. "Arga, bawalah 4 pusaka itu kepadaku." Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang penuh kegelapan. "Karena pusaka kelima ada di tanganku." Suara dari puncak batu hitam masih menggema di seluruh lembah. Tak ada seorang pun yang berani bergerak. Udara terasa begitu berat hingga setiap tarikan napas memikul beban yang nyata. Langit berputar membentuk pusaran awan hitam tepat di atas gunung. Sosok berjubah panjang berdiri di sana. Wajahnya tak terlihat, namun keagungannya membuat seluruh alam seakan tunduk. Ke-10 harimau putih yang sedari tadi tenang kini tampak gelisah. Berjalan mondar-mandir mengelilingi Arga membentuk benteng tak kasat mata. Harimau terbesar menatap tajam ke puncak gunung, lalu menggeram penuh amarah. Suaranya begitu dahsyat hingga pepohonan ikut bergetar. Ki Jayeng memejamkan mata. "Aku mengenali aura itu." "Siapa dia?" tanya Arga cepat.
Orang yang selama ini hanya ada dalam ramalan. Leluhur sengaja menghapus namanya dari semua naskah, karena mereka takut ada yang membangkitkannya kembali. Pemimpin pasukan bayangan merah tersenyum bangga. Kalian boleh menghapus namanya dari sejarah, tapi tidak akan pernah bisa menghapus kesetiaan kami. Arga pun sadar. Selama ini mereka bukan sekadar memburunya, melainkan menunggu perintah tuannya. Tiba-tiba sosok di puncak mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangan terlihat benda kecil memancarkan cahaya hitam pekat. Sebuah mahkota kecil berwarna hitam keperakan. Berukir 10 kepala harimau yang saling berhadapan. Saat mahkota itu terangkat, 4 pusaka milik Arga bergetar bersamaan. Gelang memanas, keris berdenting, kalung memancarkan cahaya putih, dan cincin terasa semakin berat. Itulah pusaka terakhir, bisik harimau terbesar. Kenapa dia memilikinya? Karena dahulu ia pernah menjadi penjaga. Bahkan, ia adalah pewaris sebelum garis keturunan ayahmu. Jantung Arga seakan berhenti berdetak. Itu tidak mungkin. Itulah kenyataannya. Arga masih tak percaya kalau dia pernah menjadi pewaris. Kenapa sekarang menjadi musuh? Harimau terbesar menundukkan kepala, menjawab pelan, karena ada satu godaan yang bahkan pewaris terkuat pun gagal menolaknya. Belum sempat bertanya lebih jauh, mahkota di tangan sosok itu tiba-tiba memancarkan cahaya gelap yang membumbung ke langit. Puncak batu hitam berguncang hebat, retakan besar merambat dari lereng hingga ke lembah. Penduduk berlarian menyelamatkan diri, rumah-rumah berguncang, pepohonan tumbang satu demi satu. Namun di tengah kekacauan itu, ke-10 harimau putih tetap berdiri mengelilingi Arga. Tak satu langkah pun mundur. Dari dalam retakan gunung muncul cahaya putih yang sangat terang, perlahan membentuk gerbang batu raksasa yang selama ratusan tahun tersembunyi. Di permukaannya terukir simbol yang sama persis dengan tanda di telapak tangan Arga. Ki Jayeng langsung berlutut, wajahnya pucat pasi. Segelnya benar-benar telah terbuka. Pada saat yang sama, sosok berjubah hitam di puncak gunung perlahan mengangkat wajahnya. Kabut yang menutupi wajahnya tersibak. Dan untuk pertama kalinya, Arga melihat wajah orang yang selama ini dicari semua orang. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Wajah lelaki itu sangat mirip dengan wajah ayahnya. Namun kedua matanya hitam pekat, tanpa sedikit pun cahaya kehidupan. Arga tak mampu mengalihkan pandangannya. Wajah lelaki di puncak batu hitam itu hampir sama dengan wajah ayahnya. Bentuk rahang, sorot mata, bahkan garis senyumnya begitu mirip. Bedanya hanya satu. Jika ayahnya memancarkan ketenangan, lelaki itu membawa hawa dingin yang membuat siapapun merasa putus asa. Siapa dia? Bisik Arga. Ki Jayeng berdiri perlahan, tangannya gemetar menggenggam tongkat tua. Itulah alasan mengapa sejarah sengaja dikubur. Pemimpin pasukan bayangan merah tersenyum puas. Sudah waktunya dia tahu. Arga menatap tetua itu. Tolong jangan ada lagi yang disembunyikan. Lelaki itu bukan ayahmu, ucap Ki Jayeng berat. Dia adalah kakak kandung ayahmu, pamanmu. Namanya pernah menjadi kebanggaan para penjaga, pewaris paling berbakat. Bahkan sebelum usianya 30 tahun, keempat pusaka telah mengakuinya. Kalau begitu, kenapa semuanya berubah? Tanya Arga mengepalkan tangan. Harimau putih terbesar menjawab. Karena kekuatan selalu menguji hati pemiliknya. Dahulu ia bersumpah menjaga gerbang batu hitam. Namun ketika melihat apa yang tersegel di balik gerbang itu, ia tidak lagi ingin menjadi penjaga. Ia ingin menjadi penguasa. Ki Jayeng melanjutkan. Sejak malam itu ia mencoba membuka gerbang seorang diri. Ayahmu menghentikannya. Keduanya bertarung 3 hari 3 malam di puncak gunung. Gunung itu hampir runtuh. Tidak ada yang menang. Ayahmu hanya berhasil merebut 4 pusaka darinya. Tetapi pusaka kelima tetap di tangannya. Karena pusaka kelima tidak bisa direbut, tambah harimau terbesar. Ia hanya bisa diserahkan.
dengan kerelaan hati pemiliknya. Tiba-tiba suara dari puncak gunung kembali terdengar. "Arga, aku tidak membutuhkan nyawamu. Aku hanya membutuhkan 4 pusaka yang kau bawa." "Aku tidak akan memberikannya," jawab Arga sambil menggenggam kerisnya erat. Pamannya tertawa dingin, lalu mengangkat tangan kirinya. Di sampingnya berdiri seorang lelaki berjubah putih, yang kedua tangannya dirantai dengan rantai hitam bercahaya. Meski tubuhnya penuh luka, Arga mengenali wajah itu dalam sekejap. "Ayah!" suaranya bergetar. Ayahnya mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca, mencoba tersenyum namun penuh rasa bersalah. "Maafkan ayah." Pamannya meletakkan mahkota hitam di atas kepala. Seketika rantai yang mengikat ayah Arga semakin bercahaya. "Aku beri kau 2 pilihan. Serahkan 4 pusaka itu, dan ayahmu akan kubebaskan, atau pertahankan, dan kau akan melihat ayahmu menghilang untuk kedua kalinya." Arga membeku. Di satu sisi amanah leluhur, di sisi lain ayah yang baru saja ditemukannya. Semua terdiam. Keputusan itu hanya miliknya. Namun saat Arga hampir melangkah maju, ayahnya menggeleng pelan. Dengan sisa tenaga ia berteriak sekuat mungkin, "Jangan percaya padanya, karena yang dia inginkan bukan pusakamu." Arga menatapnya cemas. Lalu apa yang sebenarnya dia inginkan? Ayahnya menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang kehilangan harapan. "Dia menginginkan darahmu." Kalimat itu menghantam hati Arga lebih keras daripada ancaman apapun. Seluruh lembah mendadak sunyi, bahkan angin di sekitar gerbang batu hitam seolah berhenti berhembus. "Ayah, apa maksudnya?" Belum sempat dijawab, pamannya tertawa pelan. Suara itu bukan lagi seperti manusia, melainkan gema dari dalam gua yang sangat dalam. "Karena akhirnya kau tahu juga, darahmu adalah kunci terakhir untuk membangunkan apa yang selama berabad-abad disembunyikan leluhur." Ki Jayeng berteriak keras. "Arga, jangan dengarkan satu kata pun darinya." Namun pamannya melanjutkan, "Dulu leluhur kita bukan menyegel kejahatan. Mereka menyegel kekuatan yang tidak sanggup mereka kuasai." Harimau putih terbesar langsung menggeram keras. "Itu hanya setengah kebenaran. Kekuatan di balik gerbang itu selalu meminta tumbal dari darah pewaris. Setiap kali gerbang dibuka, selalu ada satu keturunan penjaga yang tidak pernah kembali." "Tumbal?" Arga membelalakkan mata. "Itulah harga menjadi penguasa," sahut pamannya tenang. "Itulah harga dari keserakahan." Harimau terbesar mengaum hingga langit bergetar. Suasana memanas. 2 kubu saling berhadapan tanpa ada yang bergerak. Semua menunggu keputusan Arga. Ayahnya yang terbelenggu kembali bersuara lembut namun tegas. "Arga, jangan pedulikan ayah. Jika memang harus ada yang dikorbankan, biarkan ayah." Air mata Arga jatuh. Seumur hidup ia menunggu ayahnya, kini setelah bertemu justru diminta merelakannya pergi. Pamannya menggeleng pelan. Masih keras kepala seperti dulu. Ia mengangkat tangan kanannya, dan rantai hitam yang membelenggu ayah Arga langsung menyala. Ayahnya menahan sakit tanpa berteriak sedikit pun. Melihat itu, Arga tak sanggup lagi menahan emosinya. Ia mencabut keris warisan. Seketika gelang, kalung batu hitam, dan cincin menyala bersamaan. Tanda cakar di telapak tangannya memancarkan sinar yang jauh lebih terang daripada matahari pagi. Ke-10 harimau putih serempak mengaum. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh mereka perlahan berubah menjadi cahaya putih, dan satu persatu menyatu ke dalam diri Arga. Ke-4 harimau pertama masuk ke dalam ke-4 pusaka, sementara 6 harimau lainnya melebur ke dalam tubuhnya. Arga memejamkan mata. Tidak ada rasa sakit, hanya ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika membuka mata kembali, warna matanya telah berubah, memancarkan cahaya keemasan, persis seperti mata para harimau putih. Harimau terbesar yang tersisa menatapnya untuk terakhir kalinya. "Kini, seluruh amanah telah berada di dalam dirimu." Cahayanya menyatu ke dada Arga. Seluruh lembah bergetar hebat. Pamannya yang sedari tadi tersenyum kini kehilangan ketenangannya. Mundur selangkah dengan wajah pucat pasi. "Tidak mungkin," bisiknya gemetar. Ternyata para penjaga selama ini bukan melindunginya,
mereka sedang mempersiapkannya. Seluruh langit berguncang. Awan hitam yang menyelimuti puncak batu hitam perlahan terbelah, dan cahaya keemasan turun menyelimuti tubuh Arga. Keempat pusaka di tubuhnya memancarkan sinar yang sama, seolah akhirnya kembali kepada pemilik yang telah lama mereka tunggu. Pamannya mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi ketakutan untuk pertama kalinya. Jadi, inilah rahasia yang disembunyikan para leluhur. Arga berdiri tenang, tanpa amarah maupun dendam. Hanya ketenangan yang membuat seluruh lembah hening. Ia melangkah menuju gerbang batu hitam. Setiap langkahnya membuat retakan di tanah kembali menyatu. Angin yang mengamuk berhenti, pepohonan yang tumbang kembali tegak, burung-burung pun kembali memenuhi langit. Ki Jayeng menitikkan air mata. Akhirnya, ramalan itu sempurna. Pemimpin pasukan bayangan merah masih menggenggam tombak, namun tangannya gemetar. Pamannya mencoba mengangkat mahkota hitam, tetapi benda itu tak lagi memancarkan cahaya. Kekuatannya telah lenyap. Tidak mungkin. Aku sudah menunggu ratusan tahun. Arga berbicara. Suaranya tenang namun menggema ke seluruh penjuru lembah. Kau salah sejak awal. Kau mengira pusaka memberi kekuatan. Padahal, pusaka hanya menguji hati orang yang memegangnya. Pamannya membeku. Arga terus melangkah hingga berdiri tepat di depan gerbang batu raksasa itu. Ia mengangkat tangan kanannya. Tanda cakar di telapak tangannya menyala terang, dan gerbang itu perlahan terbuka. Semua orang menahan napas, mengira akan muncul monster atau kekuatan penghancur. Namun di balik gerbang, tidak ada apa-apa selain cahaya putih yang begitu tenang. Dari dalam cahaya terdengar suara yang sangat tua. Kekuatan terbesar bukanlah yang mampu menaklukkan dunia, melainkan yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Kini semuanya menjadi jelas. Leluhur tidak pernah menyegel monster. Mereka menyegel keserakahan manusia agar tidak menguasai hati para pewaris. Pamannya berlutut, mahkota hitam di kepalanya mulai retak. Aku telah salah. Arga menghampirinya. Semua mengira ia akan mencabut keris, namun ia justru mengulurkan tangan. Masih belum terlambat. Pamannya memandang tangan itu dengan mata berkaca-kaca. Puluhan tahun ia hidup dipenuhi ambisi, mengejar kekuatan, dan pada akhirnya, orang yang ingin ia hancurkan justru menawarkan pengampunan. Perlahan ia melepas mahkota itu. Begitu menyentuh tangan Arga, mahkota berubah menjadi cahaya putih, lalu lenyap bersama hembusan angin. Seketika rantai hitam yang membelenggu ayah Arga hancur menjadi debu. Ayahnya terjatuh, dan Arga segera memeluknya. Setelah belasan tahun berpisah, ayah dan anak akhirnya bertemu tanpa ada lagi rahasia yang memisahkan mereka. 10 cahaya harimau putih muncul kembali di langit, kini berubah menjadi pendar cahaya yang perlahan naik ke atas. Tugas mereka telah selesai. Ki Jayeng tersenyum. Mereka telah kembali kepada Sang Pencipta. Gerbang batu hitam perlahan menutup. Retakan gunung menghilang, kabut yang ratusan tahun menyelimuti lembah lenyap tanpa bekas. Sejak hari itu, tak ada lagi yang melihat 10 harimau putih. Namun penduduk kampung percaya mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu sampai suatu hari nanti lahir seseorang yang kembali dipilih menjaga amanah, bukan demi kekuasaan, melainkan demi keseimbangan. Dan konon, jika pada malam yang sunyi terdengar langkah kaki tanpa jejak dari dalam hutan, mungkin para penjaga itu sedang mengawasi pewaris berikutnya.